Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang yang berkaitan dengan spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini, seorang pemuda yang saya bimbing dengan jarak jauh. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi sedang berkumpul bersama teman-temannya yang dulu pernah satu sekolah di SMK. Mereka berkumpul di latar depan rumah teman si Fulan. Ada beberapa orang yang ada di sana dan ada dua temannya yang namanya inisialnya AM dan AD. Saat sedang berkumpul, kemudian waktu sudah mau memasuki sholat maghrib, Fulan berbisik kepada telinga temannya si AM. Fulan berkata, "Numpang sholat ke dalam rumahmu ya." Lalu temannya Fulan, si AM itu menjawab, "Boleh, itu tempat wudhunya di samping tempat sholat. Tempat sholatnya itu di dalam kamar mandi." Saat si Fulan hendak masuk ke dalam rumah si AM, mau berwudhu, tiba-tiba Fulan itu diserobot temannya yang lain, si Ade, yang juga mau ikut berwudhu dan sholat bareng. Setelah itu, ramai orang tidak dikenal juga pada ikut berwudhu dan sholat maghrib di dalam rumah si AM. Fulan berkata kepada AM, "Kok jadi rame yang mau sholat?" Kemudian AM, temannya si Fulan, menjawab, "Iya, tadi lihat kamu mau sholat." Ya, kemudian akhirnya mereka langsung pada mau ikut sholat juga. Lalu AM itu bertanya kepada Fulan, "Kenapa kamu nggak sholat di musola depan?" Kemudian Fulan menjawab, "Lihat tuh, lihat M," sambil menunjuk ke musola ujung. Kemudian si Fulan itu menunjukkan bahwa musola tidak dijadikan tempat sholat oleh si Fulan karena penuh banget, ya, sesak, full. Akhirnya temannya si Fulan, si AM itu menjawab, "Oh iya, benar." Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi yang dialami Fulan tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi yang dialami si Fulan, agar Anda semua benar-benar serius menyimak takwilan mimpi yang saya jelaskan, Anda harus mengetahui dulu ilmunya. Di dalam ilmu syariat itu, mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan." Jadi 3 mimpi tersebut itu cara meresponnya itu berbeda-beda. Cuman tidak saya bacakan semua kali ini. Anda bisa cari di Google tentang bagaimana cara merespon mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu banyak dijelaskan di sana. Kemudian perihal mimpi yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam tentang siapa orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu
orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diajari oleh Allah sebagian takwil mimpi. Tidak hanya beliau yang ahli di dalam memaknai mimpi, tapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau, itu juga ahli di dalam memaknai mimpi. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak dalil yang menjelaskan tentang mimpi. Beberapa di antaranya yang tadi yang sudah saya bacakan, dan juga perlu diketahui di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dari dua hadis tersebut kita akhirnya mengetahui bahwa umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh, dan umat Islam yang level tingkatan keimannya sebagai mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi, salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat mimpi yang benar dalam tidur mereka, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad itu mendapat wahyu pertama kali itu diturunkan berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, mimpi yang dialami si fulan tersebut tergolong mimpi yang baik, merupakan kabar gembira dari Allah. Maksudnya adalah mimpi petunjuk. Petunjuknya adalah fulan itu akan ditakdirkan oleh Allah menjadi sarana bagi Allah di dalam memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang bertakwa melalui kemampuan ketaatan yang dilakukan oleh si fulan. Karena Allah tidak mungkin menampakkan zatnya ketika memberi hidayah kepada manusia yang dikehendaki, melainkan melalui sarana, melalui manusia yang lain yang Allah kehendaki. Seperti salah satu contohnya Nabi Muhammad itu adalah sarana bagi Allah di dalam memberi hidayah kepada orang lain yang mendapat nasihat dari beliau. Begitu juga fulan, walaupun dalam keadaan porsi yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Fulan adalah seorang hamba biasa, namun diberikan rahmat oleh Allah, dimampukan untuk bertakwa, yang salah satunya adalah mampu mengerjakan sholat, yang kemudian nantinya dengan ketakwaan dalam pengerjaan sholat yang fulan lakukan itu, akhirnya memberi dampak yang baik kepada lingkungan sekitarnya. Walaupun di dalam mimpi itu, dalam skenario mimpi yang Allah visualkan, itu hanya temannya si AM dan si AD yang fulan kenal di dalam kehidupan nyata. Tetapi di dalam mimpi itu ada juga visual ramai orang yang tidak dikenal. Itu artinya orang lain yang fulan belum kenal sekarang, insya Allah juga mendapat hidayah dari Allah melalui ketakwaan yang dilakukan oleh si fulan. Jadi seperti itulah takwil mimpi atau makna mimpi, petunjuk dari Allah tentang si fulan, dan akhirnya kita semua sekarang mendapat hikmah dari kisah mimpi tersebut. Supaya apa? Supaya kita juga berlomba-lomba melakukan kebaikan, ketakwaan. Mudah-mudahan ketakwaan yang kita lakukan bisa juga berdampak kebaikan pada orang lain. Assalamualaikum.